Hidup sekarang tuh bukan cuma capek di badan, tapi ribut di kepala. Masalah datang barengan, kerja, finansial, relasi, tuntutan sosial, dan semuanya seolah minta kita kuat terus. Banyak nasihat yang muncul, santai aja, ikhlasin, nerimo. Tapi seringkali nasihat itu terdengar kayak nyuruh pasrah, bukan bikin tenang. Di sisi lain, ada stoikisme, filsafat kuno dari barat, yang ngomong soal kendali diri dan ketenangan batin. Epictetus ngajarin satu prinsip dasar. Ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang enggak. Fokus ke yang bisa dikontrol dan berhenti nyiksa diri buat sisanya. Kedengarannya masuk akal, tapi sering juga dianggap dingin dan terlalu rasional. Padahal kalau kita tarik ke konteks lokal, nilai-nilai itu udah lama hidup di budaya kita. Dalam filsafat Jawa ada nrimo ing pandum, ada sabar, ada kesadaran akan batas manusia. Bukan buat menyerah, tapi buat menjaga batin tetap utuh di tengah hidup yang gak selalu bisa diatur. Masalahnya, kita sering salah paham. Stoikisme dianggap cuek, nerimo dianggap pasrah. Padahal, dua-duanya bukan soal berhenti bergerak, tapi soal memilih sikap yang tepat terhadap kenyataan. Di video ini, kita bakal ngebahas stoikisme ala Indonesia, ngebandingin ajaran stoik barat dengan filsafat Jawa, buat nyari cara hidup yang lebih relevan sama kita hari ini. Hidup yang tenang tanpa kehilangan arah, menerima kenyataan tanpa kehilangan tanggung jawab, dan berdamai dengan hidup tanpa berhenti tumbuh. Sebagian besar stres kita datang bukan dari kejadian, tapi dari keinginan buat ngontrol hal yang sebenarnya nggak bisa kita atur. Kita pengen hasil sesuai rencana, pengen orang ngerti kita, pengen hidup berjalan rapi. Pas semua itu meleset, batin langsung rusuh. Epictetus bilang, hidup terbagi dua, yang bisa kita kontrol, pikiran, sikap, tindakan, dan yang enggak, hasil, keadaan, omongan orang. Masalahnya, kita sering kebalik. Kita sibuk ngatur hasil, tapi lupa ngatur diri. Di filsafat Jawa, ada konsep nerimo ing pandum. Banyak yang salah paham, ngira nerimo itu pasrah. Padahal maknanya justru kebijaksanaan, menerima batas hidup supaya batin gak remuk, bukan berhenti berusaha. Usaha tetap jalan, tapi hati gak disandara oleh hasil. Stoikisme ngajarin fokus ke kendali diri. Filsafat Jawa ngajarin legowo ke kenyataan. Dua-duanya ketemu di satu titik. Ketenangan lahir dari sadar batas, bukan dari dunia yang sempurna. Kalau lo gantungin tenang ke hasil, hidup lo bakal naik turun. Tapi kalau lo taruh fokus ke proses, ke apa yang bisa lo lakuin hari ini, lo tetap berdiri meski hasil belum datang. Tenang bukan berarti kalah, nerimo bukan berarti menyerah. Justru orang yang tahu batas kendalinya, dia yang paling jarang panik dan paling kuat jalan jauh. Setelah ngerti batas kendali diri, pertanyaan berikutnya sederhana tapi berat. Kalau hidup udah terjadi begini, kita mau bersikap gimana? Stoikisme ngajarin amor fati, mencintai takdir. Bukan cuma menerima, tapi berhenti melawan kenyataan. Bukan karena hidup selalu adil, tapi karena nolak realita cuma bikin batin capek sendiri. Amor fati itu sikap, ini yang gue dapat, dan gue nggak akan jadi musuh buat hidup gue sendiri. Di filsafat Jawa ada konsep sabar, tapi sabar di sini bukan nahan emosi sambil kependem. Sabar itu kejernihan batin, mampu berdiri tenang meski keadaan gak sesuai harapan. Ada kesadaran bahwa hidup punya ritme yang gak bisa dipaksa. Stoikisme dan filsafat Jawa ketemu di satu titik. Hidup gak selalu bisa kita pilih, tapi sikap terhadap hidup selalu bisa kita bentuk. Banyak orang capek bukan karena penderitaan, tapi karena kenyataan terus ditolak di kepala. Kejadian udah lewat, tapi diputar ulang. Padahal menerima bukan berarti setuju. Menerima itu berhenti berantem sama realita. Mencintai takdir bukan berarti seneng sama luka. Sabar bukan berarti berhenti melangkah. Dua-duanya adalah keberanian buat hadir sepenuhnya di hidup yang lagi kita jalani. Dan saat lo berhenti nolak kenyataan, energi lo balik. Dari situ, lo baru bisa mikir jernih. Langkah apa yang masih bisa gue ambil dari kondisi ini? Setelah kita belajar batas kendali dan cara menerima takdir,
ada satu hal lagi yang sering bikin batin berisik. Ego. Kita pengen hidup sesuai maunya kita. Pengen diakui, pengen dianggap penting. Dan pas dunia nggak ngasih itu, kita ngerasa kecewa, marah, bahkan ngerasa hidup nggak adil. Stoikisme ngingetin kita soal posisi manusia di semesta. Marcus Aurelius sering nulis bahwa kita ini bagian kecil dari alam besar, bukan pusat dunia. Dan justru di situ letak ketenangannya. Saat ego turun, beban hidup ikut turun. Dalam filsafat Jawa, ada konsep manunggaling kawula Gusti. Ini bukan soal mistik semata, tapi kesadaran bahwa manusia itu nyatu dengan tatanan yang lebih besar dari dirinya. Hidup bukan cuma soal gue maunya apa, tapi soal selaras dengan peran yang sedang dijalani. Baik stoikisme maupun filsafat Jawa sama-sama ngajarin, semakin lo ngerasa pusat segalanya, semakin gampang lo kecewa. Sebaliknya, saat lo sadar lo cuma bagian dari keseluruhan, hidup jadi lebih ringan. Banyak konflik batin muncul karena kita ngerasa harus selalu menang, selalu benar, selalu didengerin. Padahal nggak semua hal harus tentang kita. Nggak semua kejadian adalah serangan personal. Rendah hati bukan berarti ngerendahin diri. Itu justru tanda lo tahu posisi. Dan saat ego lo turun, lo berhenti nanya, kenapa ini kejadian ke gue? Lo mulai nanya, peran apa yang bisa gue lakuin di kondisi ini? Di titik itu, hidup nggak lagi terasa melawan, tapi dijalani. Kalau semua kita tarik benangnya, stoikisme ala Indonesia itu bukan soal jadi dingin, cuek, atau kebal sama hidup. Justru sebaliknya, ini tentang hidup dengan sadar. Tahu kapan harus bergerak dan tahu kapan harus legowo. Dari stoikisme, kita belajar tegas ke diri sendiri, kendalikan pikiran, sikap, dan tindakan. Dari filsafat Jawa, kita belajar jaga batin, nrimo ing pandum, sabar, dan sadar posisi. Tenang di sini bukan berarti berhenti peduli. Tenang itu tanda lu udah nggak dikendalikan emosi dan ego. Nrimo bukan pasrah, tapi berhenti ngelawan hal yang memang bukan wilayah kita. Di dunia yang ribut, stoikisme ngasih kita kompas rasional. Di hidup yang gak selalu adil, filsafat Jawa ngasih kita penyangga batin. Digabung, dua-duanya bikin kita kuat tanpa harus keras, dan lentur tanpa kehilangan arah. Anak muda hari ini gak kekurangan motivasi, kita kekurangan ketenangan yang jernih. Kita terlalu sering nyalahin diri, nyalahin hidup, atau nyalahin keadaan. Padahal yang kita butuhin cuma satu, berdiri tenang di tengah kenyataan, lalu melangkah seperlunya. Stoikisme ala Indonesia ngajarin satu sikap penting. Lakuin yang bisa lo lakuin, terima yang gak bisa lo atur, dan jangan jadikan hidup sebagai musuh lo sendiri. Hidup gak harus selalu dimenangin, tapi bisa dijalanin dengan utuh. Dan mungkin di situ letak kebijaksanaannya. Kalau lo nonton sampai titik ini, makasih banyak, serius. Artinya lo lagi ngasih waktu buat mikir, buat berhenti sebentar dari ributnya dunia, dan itu nggak semua orang mau lakuin. Gue mau jelasin satu hal. Apa yang gue sampaikan di sini bukan karena gue paling paham, bukan karena gue udah selesai sama hidup. Justru sebaliknya, ini proses belajar bareng. Gue juga lagi nyari cara biar hidup lebih tenang, lebih jernih, dan nggak kebawa emosi kemana-mana. Filsafat, baik stoikisme maupun kebijaksanaan Jawa, buat gue bukan buat sok pinter, tapi buat jadi pegangan. Biar di tengah hidup yang gak selalu bisa kita atur, kita tetap bisa berdiri tanpa hancur dari dalam. Kalau dari video ini ada satu aja kalimat yang nyangkut di kepala lo, satu aja sudut pandang yang bikin lo mikir ulang cara lo ngadepin hidup, itu udah lebih dari cukup. Kalau lo ngerasa kita satu frekuensi dan pengen belajar bareng soal filsafat, hidup, dan cara mikir yang lebih tenang tapi nggak bego, lo bisa subscribe channel Filstoa. Kita jalan pelan-pelan, bareng-bareng. Makasih udah nemenin sampai akhir. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.